Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan untuk membahas halaman beranda pada aplikasi DSBT data P3K. Kita jalankan aplikasinya. Nah, setiap kali dijalankan aplikasi ini akan meminta kita memasukkan kata sandi yang kita definisikan saat inisialisasi. Kita langsung masukkan saja, lalu tekan tombol OK. Nah, inilah layar beranda untuk instalasi dalam mode trial atau percobaan. Di bagian judul windownya ini akan ada tulisan trial, di bawah nama wilayah juga ada tulisan trial. Kemudian kalau kita tekan tombol tentang aplikasi ini, kita akan juga melihat tulisan trial di sini. Jadi nggak apa-apa Bapak dan Ibu bisa menggunakan aplikasi ini dalam mode trial sesuka hati. Cuma ada batasan durasi penggunaan saja, tapi semua fitur itu sama saja, semua fitur tersedia kecuali satu, yaitu pencadangan, karena bagian dari upaya perlindungan data cadangan ini memerlukan serial number atau lisensi dalam proteksinya. Nah, jika setelah menggunakan aplikasi dalam mode trial kita memutuskan untuk mengaktifasi lisensinya, kita bisa melakukan dari halaman beranda, yaitu dengan menekan tombol aktivasi. Kita perlu memasukkan nama pengguna dan nomor serial seperti yang didaftarkan saat pembelian lisensi. Saya akan masukkan contoh lisensinya. Ini bisa saya copy paste atau diketik langsung. Baik, setelah selesai kita akan tekan tombol OK. Kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi saat aplikasi ini sudah diaktifkan lisensinya. Aktivasi tidak berhasil. Apakah ada yang salah? Nah, ini contoh ada kesalahan. Jadi kita periksa lagi apakah nama pengguna sudah benar, kemudian nomor serial sudah benar. Kemungkinan ada spasi, jadi jangan ada spasi ya Bapak dan Ibu. Di sini juga sudah tepat 9. Baik, kita coba lagi, kita aktifasi. Nah, jadi lisensinya sudah aktif atas nama Burhan Douglas. Kemungkinan tadi saya ada spasi. Sekarang kita lihat perubahannya setelah lisensinya diaktifkan. Nah, bisa dilihat Bapak dan Ibu, jadi tidak ada lagi tulisan trial di sini. Tidak ada lagi di sini, juga tidak ada. Kemudian kalau kita tekan tombol tentang, lisensinya akan muncul beserta nama wilayahnya. Baik, ada lagi satu perubahan lagi, yaitu tombol aktivasinya sudah tidak ada lagi karena memang sudah aktif. Dan di layar ini kita juga langsung akan tuliskan di bagian kiri bawah ada lisensi atas nama Burhan Douglas. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi ini dalam mode dengan lisensi, karena sebetulnya sama saja dalam mode lisensi ataupun mode trial atau percobaan. Baik, di saat aplikasi baru diinstalasikan, kita melihat bahwa menu-menu untuk beberapa halaman itu masih abu-abu atau tidak bisa ditekan, tidak bisa dimasuki. Nah,
Ini dikarenakan aplikasi ini belum memiliki data itu perlu disuplai atau dimasukkan sendiri oleh pengguna, karena BS Data P3K itu tidak membawa data dalam instalasinya. Seperti diketahui, data yang digunakan adalah data DMDA yang perlu dilindungi, dan itu tidak dimiliki sembarang orang. Jadi Bapak Ibu sendiri yang punya data itu sendiri, data tersebut ya. Tapi ada juga halaman yang bisa kita masuki, ada halaman beranda, halaman statistik, kemudian halaman log. Kita akan bahas satu persatu nanti. Sekarang kita lebih fokus ke halaman beranda. Ini ada menu kata sandi, cadangan, dan tentang ini yang tadi kita sudah coba, yaitu menampilkan tentang informasi aplikasi ini dan lisensinya. Nah, kita Bapak dan Ibu tadi ingat bahwa kita selalu harus memasukkan kata sandi. Kata sandi ini bisa kita ubah jika kita perlu ubah, dan memang disarankan secara reguler diubah agar proteksinya tambah baik. Ini bisa kita lakukan pada menu ini. Nah, untuk pencadangan kita sudah bisa melakukannya. Jadi tombol ini sudah bisa ditekan. Jadi di sini ada 2 tab. Ini maksudnya tab ini, Bu. Nah, Bapak Ibu, ada backup, ada restore. Mohon maaf menggunakan bahasa asing karena memang agak sulit menemukan terjemahan yang tepat. Kita masih gunakan kata backup dan restore, yaitu backup itu adalah untuk menyimpan, membuat cadangan, kemudian restore adalah mengembalikan cadangan yang pernah kita buat dari menu backup ini. Apakah kita bisa melakukan backup sekarang? Sebetulnya bisa, tapi akan kosong karena kita belum memasukkan data apapun di sini. Jadi kita mungkin akan kembali lagi ke halaman ini untuk melakukan pencadangan. Jadi kita bisa lewati, dan yang penting kita sudah tahu menunya apa, maksud dari menu cadangan ini adalah untuk apa. Baik, jadi di halaman beranda ini ditampilkan 6 blok atau 6 kotak ini yang mewakili, representasikan halaman-halaman ini. Jadi ada keterangannya, halaman statistik itu apa sih isinya. Di statistik ada informasi jumlah data tiap wilayah dan pemeliharaannya. Maksudnya pemeliharaan adalah apa? Kita bisa memasukkan data atau mengurangi data. Nanti kita akan bahas lebih detail di halaman statistik. Kemudian di halaman sebaran kita bisa melihat indikator umum yang kerap diperlukan dalam perencanaan. Dan halaman agregasi itu kita bisa dengan cepat melakukan agregasi dari suatu variabel. Nanti kita lihat detailnya saat kita membahas halaman agregasi. Kemudian halaman telusur, ini kita bisa melakukan penelusuran atau bahasa gampangnya pencarian ya Bapak dan Ibu, pencarian keluarga dan individu berdasarkan kriteria. Lagi-lagi nanti kita akan masuk lebih detail saat kita membahas halaman telusur. Kemudian ini ada halaman program, kita bisa melakukan definisi program dan menemukan bakal sasarannya. Nanti kita lihat di halaman saat pembahasan halaman program. Nah, ini yang cukup menarik adalah halaman temuan. Jadi melakukan pemindaian data untuk menemukan prioritas perbaikan. Nah, ini juga akan kita bahas saat kita masuk ke halaman temuan. Ada juga halaman yang tidak ditampilkan di sebagai kotak ini, yaitu halaman log. Nanti kita akan lihat. Jadi pada intinya log ini adalah catatan aktivitas aplikasi, kapan terjadinya dan apa yang dilakukan.
Jadi kita bisa mengingat kembali, oh iya waktu itu saya melakukan ini, melakukan itu. Ini juga bisa menjadi alat untuk mendukung istilah asingnya audit trail ya Bapak Ibu. Jadi kita melihat sebetulnya itu runtutan satu kejadian itu apa, oh waktu itu begini begitu. Nanti kita bahas saat kita membahas halaman log. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin cukup jelas untuk halaman beranda. Cukup siap. Sekian, terima kasih.